Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-44, di mana ayat ini menerangkan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bukti bahwa beliau adalah Rasulullah haqqun, ya, utusan Allah yang hak, dan membuktikan bahwa Al-Quran ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Ali Imran ayat 44, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun." Yang artinya, dzalika min amba'il ghaib, itu merupakan salah satu atau di antara berita-berita ghaib, nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum, padahal engkau wahai Muhammad tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka nanti yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan padahal engkau tidak berada bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini ada lafaz atau kata isyarah dzalika, ya. Dzalika ini adalah mengisyaratkan kepada kisah yang telah disebutkan sebelum ayat yang mulia ini tentang kisah Nabi Zakaria dan kisah Maryam. Dzalika, ya, kisah itu. Min amba'il ghaib, artinya min akhbaril ghaib, di antara kabar-kabar yang ghaib. Artinya min akhbari syai' al-ghaib alladhi la yu'lam wa laysa al-murad man waqa'a fi zamanihi, ya. Maksud min akhbaril ghaib adalah dari sesuatu yang tidak diketahui, ya. Sesuatu yang tidak diketahui, ya. Bukan maksudnya tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di masa itu. Karena tentunya orang-orang di masa itu menyaksikan, mengetahui berita itu, dan bukan hal yang gaib tentunya. Maksud hal yang gaib di sini adalah gaib karena Nabi SAW tidak mengetahui, begitu juga kaumnya, ya, tentang kisah ini, kisah Nabi Zakaria dan Maryam. Sebagaimana Allah berfirman di surat Hud ayat yang ke-49, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika." Itu merupakan berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. "Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza." Yang mana engkau dan kaummu tidak mengetahuinya sebelum ini. "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Idzan hiya ghaibun nisbiyun. Jadi ghaib di sini ghaib yang nisbi, ya. Di mana kalau dinisbatkan kepada
orang yang hidup di masa itu, maka bukan hal yang gaib karena mereka menyaksikannya. Akan tetapi apabila dinisbatkan kepada orang setelahnya seperti Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, maka termasuk hal yang gaib, di mana Nabi Muhammad SAW dan kaumnya kanu ummiyin. Mereka adalah orang-orang ummi, la ya'lamuna syai'an 'anil umamis sabiqah, yang mana mereka tidak mengetahui tentang kisah umat-umat sebelumnya. Fa'auha Allahu ila nabihi sallallahu alaihi wasallam ma auha min akhbaris sabiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita yang telah lalu, umat yang telah lalu. Allati ma kana ya'lamuha la huwa wala qaumuhu. Di mana beliau sebelumnya tidak mengetahui, begitu juga kaumnya. Kemudian kita lihat, Syekh berkata gini, wa huwa dalilun ala annahu rasulullahi haqqan wa annal wahya ya'tihi min Allah. Maka ini merupakan dalil bahwa ia merupakan Rasulullah yang benar, sebenar-benar Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan wahyunya betul-betul turun dari Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat nuhihi ilaika, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Itu di antara hal yang gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Al-wahyu menurut bahasa al-i'lam bi sur'atin wa khafa. Jadi penghabaran dengan cepat dan tersembunyi. Ya. فَإِذَا أَعْلَمَكَ إِنسَانٌ بِسُرْعَةٍ عَلَى وَجْهٍ خَفِيٍّ يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ وَحْيًا. Apabila ada seseorang memberikan kabar kepada engkau dengan cepat dan dengan sembunyi, maka secara bahasa ini disebut dengan wahyu. Ini secara bahasa, ya. Adapun wahyu menurut syariat adalah ikhbarullahi subhanahu wa ta'ala li nabiyyin min anbiya'ihi bima yasha'u min syar'ihi. Hadzal wahyu. Makna wahyu menurut syariat adalah penghabaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satu dari nabinya dengan apa yang Allah kehendaki dari syariatnya. Hadzal wahyu. Kemudian beliau berkata, "Tsumma in kallafahu bitablighihi kana rasulan wa illa kana nabiyyan." Kemudian kalau diberi taklif, beban untuk disampaikan kepada umat, maka dia rasul. Kalau tidak, maka dia seorang nabi. Ini pendapat beliau, dan ini mengacu pada pendapat jumhur tentang perbedaan antara rasul dan nabi, Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa ma kunta ladaihim." Padahal engkau itu tidak ada bersama mereka. Maksudnya ma indahum, ma kunta indahum. Yani inda Zakaria wa qaumihi. Yakni engkau tidak bersama Nabi Zakaria dan kaumnya saat itu. Maksud dari wa ma kunta ladaihim ini. إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ Maryam. Engkau padahal tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Siapa di antara mereka yang menjadi atau yang memelihara Maryam? Nah, maksud dari aklam, maksud dari aklam itu disebutkan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan mufassirin. Ada yang mengatakan bahwa zahirnya adalah betul aklam, qalam, yang dengannya mereka menulis. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah panah, siham, siham
anak panah yang mereka lemparkan. Disebut qalam karena mirip dengan kolam, dengan pena, ya, karena ujungnya kecil, panjang, beruncing. Nah, wa dhahirul Quran di sini sumiyat qalaman, maksudnya panah itu dikatakan kolam, li'anha tushbihuhu fil istitalati wa diqqati ras. Karena mirip dengan kolam, dengan pena, panjangnya dan ujungnya runcing. Wa dhahirul Quran anna al-murada bil aqlam al-aqlamu haqiqatan allati yaktubu biha. Tetapi zahir Quran, ya, bahwa ini maksud dengan aklam. Aklam di sini kita terjemahkan pena adalah pena secara hakikat, ya, yang ia merupakan alat untuk menulis. Wala na'dilu an zahiril Quran illa bidalil. Dan kita tidak berpaling dari zahirnya Quran kecuali kalau ada dalil. Hadhihi al-qa'idatu syar'iyyatu fi tafsiril Quran. Ini merupakan kaidah syar'iyyah dalam penafsiran Al-Quran. Dan kalau kita belajar usul tafsir, ini masuk ke dalam qawaid minal qawaid tarjihiyah. Di antara kaidah tarjih. Ketika ada ikhtilaf antara dua penafsiran, maka di antara hal yang bisa menentukan kita bisa mengambil salah satu tafsir itu dengan menggunakan kaidah tarjih dalam pentafsiran. Dan ulama menyebutkan kaidah-kaidah ini sangat banyak sekali di perut-perut kitab mereka, di kitab-kitab tafsir. Dan alhamdulillah di masa sekarang, ya, para ulama menyebutkan secara khusus dalam ilmu usul tafsir tentang kaidah-kaidah tafsir secara umum dan qawaid tarjihiyah fi tafsir, kaidah-kaidah untuk mentarjih dalam tafsir. Nah, di sini dikatakan ada dua pendapat tentang aklam. Satu yang mengatakan bahwa aklam itu panah. Satu mengatakan bahwa aklam itu memang pena, gitu ya. Nah, Syekh berkata, kalau lihat zahir Qur'annya, maka ya kolam ya kolam, pena ya pena, ya. Karena ini merupakan kaidah, la na'dilu an zahir Qur'an illa bidalil. Tidak boleh kita berpaling dari zahir Quran, menafsirkan Quran dari zahirnya kecuali dengan dalil, ya. Bal wa fi tafsiril haditsin nabawi, bahkan dalam menafsirkan atau mensyarah, ya, hadis Nabi juga demikian. Nggak boleh kita berpaling dari zahir hadisnya, ya, zahir lafaznya. Bal wa fi kalamil ghair hatta kalamin nas yajibu an na'mala bi zahirihi illa bidalil. Bahkan dalam perkataan orang, ya, perkataan selainnya, perkataan manusia, wajib kita mengamalkan secara zahirnya. Kalau misalkan ada, kan kita nggak mau ngomong ditakwilkan atau ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan kita. Ya, misalkan saya minta minum, misalkan ke ahari, ana haus minta minum, gitu ya. Nggak taunya dikasih roti, misalkan, ya kan? Ini kan apa namanya? Tidak pas. Minum itu air, roti makanan, kan gitu. Nah, Ari bilang, saya mentakwilkan, Ustaz, antum, ya, antum haus itu mau roti, kan dalam Al-Quran sama aja tuh, ta'am, ya kan? Jadi bisa disebut makanan, nggak bisa, ya. Jadi zahirnya, ya, nggak boleh kita berpaling dari zahir kalam, ya. Walakin idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ya. Nah, jadi kau tidak bersama mereka, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka melemparkan pena-pena mereka, ya. Dengan itu tahu nanti siapa yang akan memelihara Maryam. Kaifa alqaw hadhihi al-aqlam?
bagaimana mereka melemparkan pena-pena tersebut? Al-ma'rufu annahum alqawha fin nahar. Kata Syekh Utsaimin, ma'rufnya mereka melemparkannya di sungai. Fil ma'il ladzi yamshi, di air yang mengalir. Fama in habasa minha fa sahibuhu alladzi yaqulu Maryam. Kalau ada yang berhenti, maka yang punya kolam itu dialah yang berhak untuk memelihara Maryam. Wa ma jara fa huwa alladzi la yakfuluha. Adapun pena yang mengalir terbawa air, dia tidak bisa memelihara Maryam. Wal Quran laisa fihi bayanu dzalik. Tetapi Al-Quran ya tidak menjelaskan hal itu. Yakni laisa fihi annahum wada'u hadhil aqlam fin nahar. Tidak menjelaskan bahwa mereka meletakkan pena-pena itu di sungai. Innama alqaw aqlamahum ala wajhin Allahu a'lamu bi kaifiyatihi. Ya, di mana mereka melemparkan kolam-kolam tersebut, pena-pena tersebut, ya, kaifiatnya Allah yang tahu, ya. Nah, ini membabil iktira. Iktira di sini maksudnya qur'ah, ya, untuk mengundi, ya. Mengundi. Mengundi dari sisi ini boleh, ya. Mengundi ini boleh. Fa kharajatil qur'atu li Zakaria kama qala ta'ala fi awwalil qissah wa kaffalaha Zakaria. Maka undiannya itu keluar untuk Zakaria, yang memenangkan undian itu Zakaria, ya. Sebagaimana disebutkan di awal kisah, wa kaffalaha Zakaria. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, maksudnya ma kunta indahum aidan fi hali ikhtisamihim. Ya, ketika mereka bertengkar, engkau tidak bersama mereka, ya. Ayyuhum yakfulu Maryam, ya. Dan dohir dari ikhtisam, dari pertengkaran mereka ini sebelum dilemparkannya apa? Kolam, ya. Akan tetapi diakhirkan penyebutannya. Kenapa diakhirkan? Limunasabati ru'usil ayat, untuk menyesuaikan dengan ujung ayat, ya. Il yakhtasimun, ya, ujung ayatnya dengan il yakhtasimun, karena sebelumnya kalau kita lihat ayat-ayatnya itu dengan panjang-panjang, ya. Wa qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin, ya. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warki'i ma'ar raki'in, ya. Pakai kalau dari sisi bacaannya dia mad arid disukun, ya, panjangnya sama, ya, 4 atau 5 harokat. Nah, oleh karena itu untuk menyesuaikan ayat, subhanallah, ini alasan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka kalimat wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun diakhirkan dari peristiwa undian. Nah, Inna Allah subhanahu wa ta'ala ala annahu qad yuqal inna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara an-natijah qabla al-muqaddimah wa qabla as-sabab. Bisa juga dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hasil sebelum muqaddimahnya dan sebelum sababnya. Karena apa? Li'annaha hiyal ghayah. Karena hasil adalah merupakan tujuan, ya. Fa inna ilqa'al aqlam was-siham huwa ghayatul ikhtisam, ya. Karena melemparkan pena atau melemparkan panah menurut pendapat yang kedua, ini merupakan akhir daripada perselisihan, pertengkaran, ya. Nah, fakhtasamu ayyuhum yakfuluha, sehingga mereka terjadi ikhtisam, pertengkaran, kemudian mereka mengundi tentunya, ya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum hadza kadalil fi qawlihi dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika, yakni fa anta ma qultaha li annaka syahid walakin qultaha li annaha auhaita ilaika. Jadi ini merupakan seperti dalil engkau tidak bersama mereka. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum, ya. Ini dalil dari perkataan min amba dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik. Ini merupakan berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau, yang mana engkau tidak hadir, tidak bersama mereka ketika peristiwa itu, maksudnya.
Ya. Akan tetapi engkau mengatakannya, engkau menyampaikan ini karena ini merupakan wahyu, ya. Di annaha uhita ilaika. Wa aidan fihi isyarah ila anna hadha alladhi umbi'a bihi ka'annaha yara bi'ainihi. Juga ada isyarat apa yang dihabarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan Nabi melihatnya dengan mata kepala beliau SAW. Wa ka'annahu hadirun wa huwa kadzalik. Seakan-akan Nabi SAW itu hadir, ya. Lianna akhbar Allah azza wa jalla ashaddu thubutan wa haqiqatan mimma yura fil ain. Karena hakikatnya berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, ya, lebih tetap, lebih sahih, lebih pasti, ya, daripada penglihatan mata semata. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bacakan untuk pertemuan kita di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kisah ini menunjukkan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan beliau betul-betul Rasulullah, ya, karena beliau ummi, ya, tidak tahu tentang kisah yang lalu, kan nggak ngarang-ngarang. Ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wafik barakallah. Islam demikianlah kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Ya'la Qurniadi LC Hafidhahullahu Ta'ala dari ayat yang ke-44. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya silakan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Asep Pak di Tangerang, tadi terputus. Silakan Pak Asep pertanyaannya. Di luar tema tidak apa-apa? Silakan Pak, tapi jangan terlalu jauh ya. Mengenai sifat sholat. Iya. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Ada sebagian ikhwan dan beberapa asatidz di Tangerang khususnya ya, ketika mengangkat tangan tidak sampai ke sejajar bahu atau sejajar daun telinga, tapi mengangkat sedikit saja, mungkin setengah badan Ustaz. Nah, pertanyaannya mungkin Ustaz pernah dengar atau tahu dalilnya itu dari mana? Kedua, bila tidak ada dalilnya, apa termasuk khilaf dalam sunnah dalam sholat gitu Ustaz? Allah barik fiik. Sudah itu akhir? Sudah? Cukup? Nah, cukup. Baik, barakallahu fiik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi tentang sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di hadapan para sahabat, ya kan? Dan setelah itu Rasul berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Nah, tentang mengangkat tangan, ya, sangat jelas, ya. Jadi mengangkat tangan itu seperti ini. Jadi telapak tangannya di depan. Kemudian jari-jarinya tidak rapat dan tidak renggang. Gitu. Ya, itu dijelaskan semuanya. Ada contohnya di Rasulullah SAW dan para sahabat menyampaikannya. Antum bisa baca bukunya Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga bisa baca bukunya guru kami, Ustadz kami, Ustadz Yazid bin Al-Qadir Jawas, hafizahullahu ta'ala, tentang sifat sholat Nabi, dicetak oleh Pustaka Syafi'i, ya. Itu bagus sekali, ya. Dan dijelaskan sangat jelas bahwa kita sholat tuh, ya, itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, sampai Rasul bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi seperti ini. Ya, Allahu akbar. Ya. Nah, sebagian ikhwah kita, sebagian saudara kita, ya, kaum muslimin, ada yang salatnya asal-asalan begini. Allahu akbar. Ini cuma begini doang. Allahu akbar. Ya kan? Ini enggak benar. Ini enggak benar, ya. Nah, tidak benar, ya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dan mereka, ya. Ini tidak sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan.
Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ini di mana? Saya dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan pertanyaannya. Mungkin agak sedikit jauh juga, agak sedikit nggak sesuai dengan tema juga, Ustadz. Ya. Saya mau tanya kalau hukumnya nikah siri menurut Islam apa ya, Ustadz? Baik. Yang dimaksud Ibu nikah siri gimana Ibu? Ibu Iya. punya Nanti Anda pemikiran jelaskan. seperti ya. Baik. Terus ada lagi? Ya. Udah. Maksudnya begini, jadi mungkin sebetulnya status sudah single masing-masing, tetapi pasangan ini memilih untuk nikah siri sementara karena ada satu dan lain hal. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya dulu, mungkin dilakukan nikah siri dulu gitu. Iya. Ya. Sudah? Baik. Udah. Itu saja, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik. Tentang pengertian nikah siri dulu. Siri. Siri dari kata sir. Sembunyi-sembunyi, rahasia. Itu siri. Ya. Bukan dari daun siri. Ya. Nikah siri itu nikah yang sembunyi-sembunyi. Hukumnya sah atau tidak dilihat. Iya. Ya. Ya. Karena ternyata ada sedikit kekeliruan di masyarakat Betul. tentang yang dimaksud dengan nikah siri. Iya. Stigma yang salah tentang hal Iya. itu. Begini, seandainya nikah siri yang dimaksud itu adalah belum diresmikan secara resmi oleh pemerintah, ya, ada KUA-nya, Iya. ya, tetapi ada wali, ada saksi, kemudian orang-orang sekitar situ tahu, Ya. ya. Kalau yang dimaksud nikah siri adalah ini, maka sah. Ya. Tinggal nanti dia ngajukan apa? Ke KUA. Ke KUA. Suratnya. Suratnya. Ada legitimi apa? Iya. Legalisasi. Legalisasi. Iya. Nah, Anda ngomong kita kan nggak bisa bahasa Inggris. Karena lagi belajar. Iya. Baik. Ada legalisasi. Jazakallah khairan. Baik, Ustaz. Nah, tetapi kalau yang dimaksud dengan nikah siri itu adalah sembunyi-sembunyi, ya, tanpa wali, Ini. tanpa saksi, ya, atau walinya asal-asalan, Ya. temannya sendiri yang wali, Ustadznya kadang. atau ustadznya, Ya, itu sering. ya. Jadi ada orang tuanya, ada paman-pamannya, ada kakak-kakaknya, ada adik-adiknya, keluarganya, kemudian seenaknya meninggalkan wali-wali ini, manggil ustadz tertentu, ya, yang ustadz ini nggak tahu masalah, atau ustadz jadi-jadian, Ya. ustadz jadi-jadian, kemudian nikahkan, ini nikahnya tidak sah. Kalau yang model begini, ya, ini hampir sama kumpul kebo, Ya. ya, dan kenapa tidak sah? Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, Rasul mengucapkan demikian sampai 3 kali. Ya, di mana Rasul berkata gini, ayyu amra'atin nakahat bi ghairi ilni waliha fanikahu batilun, fanikahu batilun, fanikahu batilun 3 kali. Wanita mana saja yang nikah tanpa izin dari wali, nikahnya batil, batil, dan batil. Ya, di antaranya adalah janda nikah tanpa wali. Itu banyak. Menikahkan sendiri. Ini ya, bentuk kesalahan, ya, yang terjadi di masyarakat. Sebagian orang, ya, menikah tanpa wali, janda, ya, menikahi janda atau janda menikah tanpa wali dengan alasan kan janda, gitu. Ya, terus kalau janda apa beda dengan gadis? Ya, pasti wanita itu ada wali, gitu ya. Nah, ini jawaban singkatnya. Oleh karena itu harus diperinci tentang masalah nikah siri tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Satu lagi Ustaz ya. itu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Bogor. Iya. Ustadz, ada dai yang mengajarkan kitab ulama, tapi terjemahan semua. Iya. Yang disampaikan dengan retorika saja. Apakah pantas kita mengambil ilmu darinya? Nah, Barakallahu fikum. wafik barakallah. Seandainya dia tidak bisa bahasa Arab, ya, dia tidak bisa ilmu usul, belajarnya tidak jelas, ya, dan tidak ada disiplin ilmu yang dia kuasai, maka tidak pantas untuk mengambil ilmu darinya dan tidak boleh diustadkan. Ya. Belajar ilmu agama ini bukan hal yang ringan. Bukan asal ngambil. Kita duduk di majelis ustadz atau siapapun, itu harus kita lihat guru kita itu. Kaum salaf begitu. Hati-hati, ya. Makanya Ibnu Sirin bilang apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama ini. Ya. Kita kalau cari jodoh, milih-milih. Ya. Ya tidak? Enggak sembarangan ngambil. Milih-milih gitu. Ya. Cari dokter, milih-milih. Milih-milih. Nggak sembarangan cari dokter. Nggak sembarangan asal dokter. Sakit gigi, nggak mungkin kita cari dokter selain dokter gigi. Dokter giginya pun yang ada misalnya ada 4, kita pilih. Yang mana nih yang paling bagus nih? Ada yang nyabutnya kasar, kalau nyabut gigi. Ada yang nyabut nggak terasa, gitu yang kata orang. Ini bagusnya. Kita pilih yang ini. Betul. Nah, parahnya kalau masalah agama, ketika milih-milih dibilang apa? Picik. Ya, dibilang, enggak, ini justru sesuatu yang wajar. Ketika kita harus memilih, ya, mana dai yang betul-betul berilmu. Tanya kepada, kalau kita nggak tahu, tanya kepada yang berilmu. Tanya kepada dai yang lain. Ya. Tanya kepada guru-guru kita. Nah, seperti itu. Karena orang yang berilmu itu mengetahui yang berilmu. Gitu. Dan itu sesuatu wajar. Ya. Misalkan seorang guru punya murid misalkan 10 lah. Ya kan? 9 lulus, ada 1 yang lulus. Misalkan. Kata si guru ini yang 1 nih. Ini belum pantas ngajar. Ketika yang bilangnya guru ini wajar. Karena dia tahu. Betul. Kan gitu. Mungkin belum sampai ilmunya. Mungkin dia tidak memiliki ilmu, apalagi yang tidak terlihat dia belajar. Nah, itu ya. Sekarang ini banyak orang yang hobi ngajar tidak belajar. Betul ya. Nah, ini banyak sekarang. Hobinya ngajar sana sini, tapi nggak mau belajar. Ini muskilah, ya, dan musibah besar, ya. Oleh karena itu dilihat seperti itu. Kalau memang betul-betul dia tidak bisa bahasa Arab, maka tidak terima. Tapi tentunya ada yang bisa bahasa Arab, ya, yang ngajarkan bahasa Indonesia. Cuma tapi ahsan ngajarkan bahasa Arab, ya, ngajarkan bahasa Arab, ya, supaya apa ya? Supaya dakwah ini ada wibawanya, ya. Dan dakwah salafiyah, dakwah sunnah itu wibawanya di situ. Nggak sembarangan orang ngajar. Tidak sembarangan orang ngajar. Kalau bahasa Indonesia, semua orang bisa baca bahasa Indonesia. Semua orang bisa. Kan gitu. Kemudian tahu tidak kalau terjemahan itu ada yang salah. Nah, iya. Ya tidak. Dan berapa banyak ya kita jumpai terjemahan yang salah. Iya, editornya yang nggak memahami itu sebenarnya. Iya. Anda juga pernah ngedit beberapa kali buku, kan gitu. Anda pernah baca waktu saya kuliah itu baca terjemahan kitab At-Ta'alum, Syekh Bakar Buzaid. Itu diterjemahkan, ya, dan ternyata itu Anda lihat salah, dengan kitab aslinya itu tidak ada satu halaman pun melainkan Anda coret. Itu tuh, waktu dulu tuh. Dan fatal salahnya lagi. Sangat-sangat fatal. Karena menerjemahkan itu
harus tahu manhaj muallif, manhaj si penulis, Betul. ya, kemudian latar belakangnya dan seterusnya. Ini menerjemahkan bukan sesuatu yang mudah. Betul. Anda pernah ngedit satu buku, ya, lucunya gini, misalkan a'tama Rasul SAW, kalimat a'tama, kan Rasul SAW mengakhiri sholat isya, pakainya kalimat a'tama di hadis itu. Itu terjemahkan apa? Rasul pakai imamah sampai tengah malam. Saya ketika anak baca, kita lihat Fathul Bari, ternyata maknanya akhara. Kita lihat sarah-sarah hadis, maknanya bukan pakai imamah. Nah, ini salah satu hal yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa belajar bisa bahasa Arab sesuatu yang mutlak untuk ngajar agama Islam, apalagi tafsir. Saya ingat anak Mujahid pernah berkata rahimahullahu ta'ala, ya, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah ma lam yakun man lam yakun aliman bi lughatil arab. Tidak halal. Kalau tidak halal apa? Haram. Haram. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak paham bahasa Arab. Kalau dia tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Ini padahal bahasa Arab ini, kalau kita lihat tentang masodir, tentang rujukan penafsiran, dia ini keempat. Ya, dia ini keempat. Hampir buncit. Urutannya. Hierarkinya. Dia keempat. Ya. Dalam menafsirkan Quran, harus Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan aqwalus salaf. Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Anda tidak sebutkan perkataan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in di sini karena Anda punya waktu terbatas di sini, dan perkataan Syekh Utsaimin panjang dan karena mengacu pada kitab ini untuk itu. Tetapi ketika kita menafsirkan, kita hendaknya apa? Lihat ini dulu. Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan aqwal salaf, kemudian baru Quran dengan apa? Lughah, dengan bahasa. Buncit. Iya. Ya. Jadi buncit. Jadi orang yang bisa nahu, bisa sorof, yang bangga-bangga, saya bisa nahu, saya bisa sorof, saya bisa nafsirkan Quran. Ini juga, ini buncit itu. Ya, dengan bangga-bangga karena berapa banyak kitab tafsir, ya, yang ahli bahasa tapi menyimpang. Gitu. Ya. Itu yang ngerti bahasa nih. Gimana yang nggak ngerti bahasa? Ya gitu. Gimana yang nggak ngerti bahasa Arab? Ya. Kemudian ada kita tafsirkan dengan Israiliyat dan seterusnya. Jadi pembahasan ini masalah panjang. Intinya, ya, tanya ke ustadz yang lain, ya, ke guru-guru kita, ya, tentang apa yang kita sanksikan dari hal yang kita lihat dan kita dengar, ya. Ada seseorang dai hanya dengan terjemahan saja, ya. Dan lebih parah lagi ada yang tadlis. Tadlis itu apa? Menyesatkan. Sebagian orang, ya, dai itu, kita yakin dia nggak bisa bahasa Arab. Bawa buku bahasa Arab. Oh, dimasukin ke situ, Ustaz. Buku bahasa Arab dibuka. Di tengahnya ada terjemahan. Kemudian bacanya ujungnya doang. Oh, gitu. Bacanya atasnya doang. Kemudian habis itu cerita ngalor ngidul. Oh. Ngalor ngidul, ngetan ngulon, istilahnya. Ya. Isinya nggak dibaca. Ini ada yang seperti ini juga. Ya. Nah, ini muskilah juga. Bahkan ngajar ibu-ibu dengan kitab yang tinggi sekali, kitab usul fikih yang tinggi, ini juga muskilah juga, ya. Jadi kita ketika ngajar itu harus tahu mad'unya gimana, ya. Kemudian buku yang kita ajarkan gimana dan seterusnya, ya. Kemudian juga ini lebih parah nih, bahaya, Ustaz, ya, berarti ya. Udah nggak bisa Arab, nipu orang pura-puranya bisa bahasa Arab. Kita tahu dia nggak bisa bahasa Arab. Kemudian dia baca kitab pakai bahasa Arab, ujungnya doang, ya, seakan-akan dilihat dia bisa bahasa Arab. Kemudian lanjutannya nggak dibaca, gitu. Ini musibah zaman sekarang, ya, ada muskilah. Dan ini harus dipahami oleh kita semua. Jadi dakwah salaf ini supaya ada wibawanya, ya. Sangat sayang, sangat miris kita ketika ada sebagian orang yang
kurang bisa bahasa Arab, kemudian juga mau berdebat. Ya. Nih, ada debat-debat yang saya lihat, misalkan Anda kasih tahu sama sebagian ikhwan, ada nih debat antara Salafi sama selain Salafi, misalkan ya. Yang Salafinya Anda lihat gak bisa bahasa Arab. Gak berilmu. Gak berilmu. Astagfirullahaladzim. Itu dihabisin betul-betul. Modal semangat doang. Modal semangat. Astagfirullahaladzim. Ini yang rugi, bukan rugi. Artinya kembalinya ke dakwah salaf. Yang Anda lihat, yang debatnya juga kalau Anda lihat, dia ngaku pintar bahasa Arab, itu gampang dipatahkan sebenarnya. Bahasa Arabnya juga nggak bisa. Jadi yang debat-debat itu, ya Allah ya Rabbi, muskilah. Ya, jadi sekarang ini zaman YouTube, orang bikin konten yang penting viral. Kemudian banyak yang subscribe, ya, banyak yang shopbacker, subscribe, ya, banyak subscribe, kemudian dapat follows, ya, nggak jelas isinya, ya, nggak jelas. La haula wala quwata illa billah. Ini saja barangkali, ya, yang bisa Anda sampaikan, sekaligus mengeluarkan. Unek-unek ya. Iya, iya. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang demikian dan terus kita semangat belajar yang rajin, ya, dan belajar itu bagian daripada jihad. Betul-betul sungguh-sungguh belajar sama guru yang jelas, ya. Kemudian buku-bukunya juga jelas, yang diajarkan jelas, jenjangnya juga jelas. Jadi ada hasilnya, ya. Nah ini. Jadi juga jangan tematik mulu, ya, seperti itu. Mungkin tematik sesekali, tapi kalau tiap minggu tematik, gak pintar-pintar kita. Pintar-pintar. Ya, barakallahu fiik. Ini saja barangkali, mudah-mudahan yang bisa kita bahas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.